baik kita lanjutkan. Setelah kita mendapatkan hasil dari perhitungan MPS, itu sudah dikatakan kita sudah mempunyai jadwal induk produksi untuk produk yang akan kita buat. Nah, tahap yang terakhir yaitu kita harus menguji kelayakan dari jadwal induk produksi tersebut. Seperti yang sudah kita tahu, kita sekarang akan menggunakan metode BOC atau Bill of Capacity untuk menguji kelayakan dari jadwal induk produksi tersebut. Nah, langsung saja ke tahap-tahap yang akan kita lalui untuk mencapai hasil yang akan kita inginkan nanti, apakah jadwal induk produksi itu layak atau tidak. Oke, yang pertama kita harus membuat bill of material terlebih dahulu, di mana ini merupakan penguraian dari komponen dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk. Bisa kalian lihat terlebih dahulu video yang sudah asisten bagikan di pertemuan pertama yang di channel YouTube. Nah, itu harus sekali kalian tonton terlebih dahulu agar mengerti komponen dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan produk masing-masing kelompok. Nah, saya di sini akan mencontohkan satu produk, misalkan ekskavator. Nah, ini saya buat di software Visio. Jika tidak ada Visio, bisa menggunakan Word juga, menggunakan save di Word. Nah, di sini saya akan membuat produk ekskavator. Untuk membuat satu ekskavator itu sendiri, saya membutuhkan 4 komponen. Nah, komponen ini saya namakan A, B, C, D. Per komponen ini harus saya buat satu unit untuk membangun satu unit ekskavator. Nah, di sini bisa kalian ubah nama dari komponen yang dibutuhkan. Misalkan ini untuk komponen A, misalkan bucket atau keranjang untuk mengeruk dari ekskavator, atau misalkan komponen B ini swing drive, atau C ini boom cylinder. Tergantung dengan produk apa yang kalian buat dan komponen apa yang dibutuhkan. Nah, untuk setiap komponen pasti membutuhkan bahan baku yang tidak sedikit atau tidak hanya satu bahan. Contohnya di sini komponen A saya membutuhkan kira-kira sebanyak 4 bahan baku, diantaranya ban wheels, square axle, high yellow, high green. Dimana setiap bahan baku ini saya juga membutuhkan ban wheel itu sebanyak 1 unit, square axle 1 unit, high yellow 2 unit, dan high green 2 unit. Ini sebagai contoh untuk membuat bill of material. Nah, di sini kita tahu komponen apa saja dan bahan apa saja yang akan membuat atau membangun si produk ekskavator ini. Kemudian setelah kita membuat bill of material ini, kita lanjut ke work center, runtime, setup time, dan load size. Ini data-data yang akan dibagikan oleh asisten di file yang terpisah. Nah, ini maksud item di sini adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk. Nah, seperti ini. Misalkan di sini ada baris item, work center, runtime, setup time, dan load size. Work center di sini merupakan pusat kerja di mana si bahan baku akan mengalami suatu proses perubahan bentuk. Nah, runtime atau waktu berjalan ini waktu yang dibutuhkan selama proses tersebut. Setup time merupakan proses persiapan, dan load size merupakan jumlah produksi. Nah, ini sudah ada ketentuan dari asisten. Seperti itu. Nah, data ini akan kita butuhkan untuk merouting data. Nah, ini routing data. Di sini
terlihat ada departemen 3, departemen 2, ini maksudnya departemen 1. Departemen 3 di sini merupakan pengolahan dari bahan baku yang kemudian akan menjadi komponen. Di sini ada work center 1 yaitu chore, fries, bubut. Nah, untuk mengetahui bahan baku apa dan melalui proses apa, kita menggunakan data yang di sini sebagai patokan. Misalkan di sini ada red yellow flat. Di sini red yellow flat mengalami proses di work center, chore, fries, gerinda, dan painting. Nah, di sini kita akan membuat alur dari proses pembuatan red yellow flat tersebut. Seperti di chore, di fries, di gerinda, di painting, dan kemudian ini akan menjadi salah satu bahan untuk membangun komponen dari A. Tapi di sini terlihat bahwa garis-garis tidak hanya satu, berarti ini seperti ini. Komponen A ini membutuhkan bahan baku tidak hanya red yellow plate, tapi membutuhkan high yellow brick, terus membutuhkan square axle, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian setelah diketahui di departemen 3 bahan baku mengalami proses apa saja, kemudian dilanjut ke departemen 2. Ini merupakan komponen yang tersusun dari bahan-bahan yang dibutuhkan tadi. Ini ada komponen A, B, C, dan D. Dan untuk yang terakhir ini adalah departemen 1 di perakitan produk jadi. Ini semua data-data yang ada di sini kita ambil dari Bill of Material dan Work Center Runtime dan Load Size. Seperti itu. Ini bisa kalian buat di Excel maupun di Visio. Seperti itu.